Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cynthia Utaminingsih. Iya. Ya. Coba Bu Cynthia perkenalkan diri. Saya Cynthia Utaminingsih. Saya mengajar mapel IPA di kelas 8 pada kelas 8 A, B, C, D. Kemudian materi yang saya pelajari hari ini baru bab 1, Pak. Kebetulan tentang pengenalan sel ya. Mikroskop, sel. Ya, sebelum kita ke observasi kelas, kita akan operasi dulu Bu. Observasi itu untuk pengenalan gimana cara ngajarnya, tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangannya, kemudian strategi yang dipersiapkan, kemudian untuk kegiatan coaching. Jadi nanti Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Baik, Pak. Ya, yang pertama kita ke tujuan pembelajaran yang Ibu akan dilaksanakan pada tanggal berapa Bu? Pada tanggal sekarang tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan sekarang ya Pak tentang mendeskripsikan sel, kemudian membandingkan pembesaran dan resolusi gambar pada mikroskop, membuat mikroskop sederhana gambar atas. Berarti mendeskripsikan sel, Iya. terus Menganalisis perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. menganalisis Iya. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan perbedaan sel dan tumbuhan, sel hewan dan sel tumbuhan. hewan dan tumbuhan. Yang kelima yaitu membuat model sel. Dan membuat Model sel. model sel. Kemudian area pengembangan yang dilaksanakan di kelas apa Bu? Pencapaiannya pertama materi ya Pak. Materi terlebih dahulu, kemudian anak harus mengenal dulu mana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian anak harus menggambar cara mikroskop bagaimana, sel hewan itu bagaimana. Kemudian setelah menggambar itu praktik dulu Pak. Kemudian strategi apa yang Ibu Cynthia di kelas? Model strategi pembelajarannya tentang discovery Pak. Jadi dengan cara praktikum. Kemudian modelnya berarti model pembelajarannya di kelas menggunakan apa tuh? Untuk sementara berkelompok dulu Pak. Diskusi, kemudian setelah diskusi anak presentasi. Kemudian kalau hambatan yang Ibu laksanakan di waktu di kelas apa aja Bu? Hambatannya itu ketika menggambar mikroskop Pak. Mikroskop itu mungkin agak sulit ya. Siswa juga, Ibu katanya susah. Tapi ada beberapa siswa juga yang mampu menggambar mikroskop dengan baik. Terus cara membimbingnya Bu Cynthia seperti apa Bu? Dengan cara membimbingnya harus menyemangati anak-anak supaya anak-anak tuh bisa mengenal mana perbedaan mikroskop cahaya, mikroskop molekuler. Oh gitu ya Bu ya. Kemudian pemecahan yang Ibu laksanakan itu bimbingan tersebut apakah tadinya kan anak tersebut berapa persen untuk ininya sebelum mengenal mikroskop itu? Tadinya sebelum mikroskop itu anak-anak baru 40% lah Pak ya. Belum ini setelah anak-anak menggambar mungkin dikasih materi anak-anak udah mencapai 80%. Ya. Jadi nanti kalau udah siap praktikumnya Pak. Oh berarti Ibu mengenal mikroskop itu di kelas dulu ya Bu ya? Iya. Dapatnya ada 40%. Iya. Ya, itu sebelum memberi materi mikroskop. Berarti anak udah mengenal mikroskop apa belum? Belum. Belum. Berarti baru 40% ya Bu ya? Iya.
Kemudian setelah pembelajaran itu kan dikenakan bagian-bagian mikroskop. Berapa persen itu pada anaknya? Sebelumnya Pak. Iya. Sebelumnya itu sama Pak. Sebelum pengenalan paling sama 40%. Iya. Kan ini belum acara praktikumnya Pak. Iya. Nanti kemarin itu baru tahap gambar mikroskop. Nanti ketika udah siap anak-anak diajak ke lab. Oh, ya. Jadi dalam 40% itu ya telah mengenakan misalkan ini bagian-bagian mikroskop. Ya. Apakah anak sudah mengenal mikroskop belum? Belum. Maksudnya Sebelum setelah dikenalkan. Setelah dikenalkan udah. Ada 80% lah. Nanti ya setelah kan gambar anak-anak supaya tahu lah skenario gambar bagian-bagian ini. Iya, iya. Itu ya berarti ada peningkatan ya Bu ya? Ada 80%. 80%. Alhamdulillah Bu ya bisa. Alhamdulillah, Pak. Iya. Kemudian untuk bimbingan yang ada di praktikum, apakah menggunakan mikroskop secara pribadi atau secara kelompok? Berkelompok Pak. Di sini sistemnya berkelompok ya ketika praktikum karena jumlah mikroskopnya juga terbatas Pak. Jadi harus berkelompok, nanti presentasi anak-anak harus mandiri presentasi juga berkelompok, mana bagian mikroskop bagian pembesaran, mana lensa, mana kaca pembesar. Kami berkelompok sistemnya. Iya. Tadi yang dengan tujuan pembelajarannya berarti dengan mikroskop itu berarti kita kenalkan. Setelah dikenalkan udah. Ada 80% lah. Nanti ya setelah kan gambar anak-anak supaya tahu lah skenario gambar bagian-bagian ini. Iya, iya. Itu ya berarti ada peningkatan ya Bu ya? Ada 80%. Alhamdulillah Bu ya bisa. Alhamdulillah, Pak. Iya. Kemudian untuk bimbingan yang ada di praktikum, apakah menggunakan mikroskop secara pribadi atau secara kelompok? Berkelompok Pak. Di sini sistemnya berkelompok ya ketika praktikum karena jumlah mikroskopnya juga terbatas Pak. Jadi harus berkelompok, nanti presentasi anak-anak harus mandiri presentasi juga berkelompok, mana bagian mikroskop bagian pembesaran, mana lensa, mana kaca pembesar. Kami berkelompok sistemnya. Iya. Tadi yang dengan tujuan pembelajarannya berarti dengan mikroskop itu berarti kita anak itu dikenakan dengan sel-sel ya Bu ya? Iya. Seberapa dalam itu Bu masalah selnya, anak udah mengenal selnya, maksudnya bahwa anak itu udah mengenal sel apa belum Bu waktu sebelum ke laboratorium? Sebelum ke laboratorium anak belum mengenal sel. Setelah saya jelaskan sedikit-sedikit udah anak sudah alhamdulillah udah paham. Nanti saya ajak ke lab IPA ya Bu ya? Iya, lab IPA. Ya. Jadi sel itu dengan tumbuhan dan hewan ya Bu ya? Bagaimana caranya tadi kan dengan diskusi ya di situ kelompok berapa persen setelah pembelajaran di itu berapa persen setelah berkelompok ya? Setelah berkelompok 90%, 100%-nya mungkin ada anak yang malu, kadang ada yang berani, malu 90% anak. Bagus ya, berarti udah ada peningkatan ya Iya. Bu dari 40% menjadi 90%. Apakah itu kalau penyelesaiannya seperti itu bisa semaksimal mungkin nggak Bu? Semaksimal mungkin iya, tapi kadang namanya anak-anak ya Pak, kadang susah diatur. Saya harus membimbing dengan keliling gitu Pak, praktikumnya, jadi harus diawasi ketika praktikum. Ya. Kesulitan dalam misalkan bimbingan itu seperti apa Bu? Kesulitan ketika Iya. praktikum ya, mungkin mempersiapkan alat,
mempersiapkan alat juga harus benar-benar ya Kak. Kemudian kebersihan lab juga harus dijaga gitu, kesulitannya. Ketika ada anak-anak yang mungkin mengerjakan itu barang lab, khawatirnya ini terus bisa jaga maksimal mungkin kondisikan ketika praktikum. Jadi seperti itu ya Bu. Kemudian penyelesaiannya menurut pandangan Bu Cynthia, penyelesaiannya seperti apa? Memberikan nasihat yang tegas sih Pak, agar tidak diulangi lagi di hari kemudian, hari minggu berikutnya ketika praktikum. Kemudian trik-triknya untuk cara dengan di klub psikolog seperti apa Bu? Trik-triknya Iya, maksudnya pembelajaran dengan di psikolog seperti apa Bu? memberikan LKPD berupa ini mikroskop, mana bagian mikroskop yang lensa, okuler. Nanti anak-anak berkelompok itu semua mengisi bagian LKPD tersebut. Apakah dengan cara penyelesaian seperti LKPD itu tadi bisa menyesuaikan tadi dengan dengan prestasi kelompok tersebut? Iya, bisa. Anak-anak bisa, harus kreatif, harus bisa mandiri. Tadi kan tujuannya menganalisis ya perbedaan sel hewan dan tumbuhan dan membuat model sel ya. Iya. Nah, seberapa persennya sebelum mengenal itu anak-anak itu berapa persen Bu mengenal? Sebelumnya. Iya. Sebelumnya menganalisis perbedaan sel hewan. Kadang anak-anak juga masih keliru Pak, ketika dikasih 30% lah Pak, masih suka keliru Pak, mana sel hewan dan sel tumbuhan. Banyak ketika saya suruh gambar juga masih suka keliru, Bu, mana ini sel hewan, sel tumbuhan. Ketika latihan juga banyak yang suka keliru Pak. Iya. Kemudian cara menyelesaikan itu gimana? Saya jelaskan materi secara detail, kemudian saya detail lagi agar anak itu tidak keliru lagi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itu kan kalau menurut Ibu itu sesuai dengan RPP yang Ibu jelaskan tadi. Iya, mendeskripsikan sel, pembandingan produk ini, sel dan resolusi gambar mikroskop. Jadi Ibu tuh dengan di lab itu menggunakan RPP ya Bu ya? Iya. Berarti sesuai ya Bu ya? Sesuai. Nah, alhamdulillah Bu ya. Iya. Berarti yang terakhir strategi yang dipersiapkan tadi seperti apa Bu? Strateginya peserta didik mampu mengidentifikasi dengan membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalau belajar ya. Kemudian kan di FFP itu ada kegiatan pendahuluan ya Bu ya? Iya. Ada kegiatan inti, kegiatan penutup di FFP tersebut ya? Iya. Ada. Coba Ibu jelaskan. Ketika ada anak-anak yang mungkin mengerjakan itu barang lab, khawatirnya ini terus bisa jaga maksimal mungkin kondisikan ketika praktikum. Jadi seperti itu ya Bu. Kemudian penyelesaiannya menurut pandangan Bu Cynthia, penyelesaiannya seperti apa? Memberikan nasihat yang tegas sih Pak, agar tidak diulangi lagi di hari kemudian, hari minggu berikutnya ketika praktikum. Kemudian trik-triknya untuk cara dengan di klub psikolog seperti apa Bu? Trik-triknya Iya, maksudnya pembelajaran dengan di psikolog seperti apa Bu? memberikan LKPD berupa ini mikroskop, mana bagian mikroskop yang lensa, okuler. Nanti anak-anak berkelompok itu semua mengisi bagian LKPD tersebut. Apakah dengan cara penyelesaian seperti LKPD itu tadi bisa menyesuaikan tadi dengan prestasi kelompok tersebut? Iya, bisa. Anak-anak bisa, harus kreatif, harus bisa mandiri.
Tadi kan tujuannya menganalisis ya perbedaan sel hewan dan tumbuhan dan membuat model sel itu ya. Iya. Nah, seberapa persennya sebelum mengenal itu anak-anak itu berapa persen Bu mengenal? Sebelumnya. Iya. Sebelumnya menganalisis perbedaan sel hewan. Kadang anak-anak juga masih keliru Pak, ketika dikasih 30% lah Pak, masih suka keliru Pak, mana sel hewan dan sel tumbuhan. Banyak ketika saya suruh gambar juga masih suka keliru, Bu, mana ini sel hewan, sel tumbuhan. Ketika latihan juga banyak yang suka keliru Pak. Jadi ya. Kemudian cara menyelesaikan itu gimana? Saya jelaskan materi secara detail, kemudian saya detail lagi agar anak itu tidak keliru lagi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, itu kan kalau menurut Ibu itu sesuai dengan RPP yang Ibu jelaskan nanti. Iya, mendeskripsikan sel, pembandingan produk ini, sel dan definisi gambar mikroskop. Jadi Ibu tuh dengan di lab itu menggunakan RPP ya Bu ya? Iya. Berarti sesuai ya Bu ya? Sesuai. Ya, alhamdulillah Bu ya. Iya. Berarti yang terakhir strategi yang dipersiapkan nanti seperti apa Bu? Strateginya peserta didik mampu mengidentifikasi dengan membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi kalau belajar Ya. Kemudian kan di FFP itu ada kegiatan pendahuluan ya Bu ya? Iya. Ada kegiatan inti, kegiatan penutup di FFP tersebut ya? Iya. Ada. Coba Ibu jelaskan pada kegiatan intinya Bu. Kegiatan intinya pertama siswa sebelum masuk harus berdoa dulu ya Pak. Iya. Doa, kemudian absen, kemudian peserta didik harus, mungkin saya sebelum ini mengulas materi sebelum yang ini supaya siswa ingat lagi ke materi yang sebelumnya. Kemudian di pertengahan juga saya menuliskan materi kegiatan inti tersebut, materi yang hari ini sampaikan sel ya. Iya. Sel ya. Kemudian siswa diajak diskusi berkelompok untuk sel. Kemudian siswanya presentasi. Terakhir mungkin siswa itu harus bisa berkolaborasi aktif di kelas agar siswa itu bisa membedakan mana sel hewan dan sel tumbuhan. Yang terakhir itu penutup doa. Tadi kan Ibu tentang di kegiatan ini kan ada ya tadi ya, di kelompok. Iya. Kemudian apakah sesuai dengan yang Ibu capai itu dan sesuai keinginan Ibu atau tidak? Iya, sesuai. RPP-nya sesuai Bu dengan keinginan Ibu. Sesuai. Menganalisis perbedaan sel tumbuhan. Iya. Tadi di lab ya Bu, sebenarnya. Iya. Itu insya Allah rencana kapan Bu? Rencana mah insya Allah hari Senin Pak. Hari Senin Pak. Jam berapa Bu? Jam sekitar siang Pak, habis istirahat. Saya lihat jadwal. Ya jadwal itu ya? Iya. Ya terima kasih ya Bu ya. Iya, Kemudian sama-sama. Ibu Cynthia refleksikan hari ini tentang pra observasi ini. Refleksikan diri Ibu. Saya tentang observasi, makasih ya Pak sudah memberi masukan tentang pembelajaran Cynthia hari ini, supaya Cynthia ke depannya agar lebih baik lagi cara pembelajarannya. Mudah-mudahan Cynthia bisa membimbing anak-anak dengan baik. Terima kasih Pak. Ya terima kasih banyak ya. Saya ikut di sini. Jadi itu ya Bu.
tentang nanti pra observasi ya. Kemudian tadi menjelaskan tujuan pembelajaran sudah, area pengembangan sudah, kemudian strategi yang dipersiapkan sudah. Kemudian catatan khusus nanti, ini nanti saya minta tanda tangannya ibu ya. Baik, Pak. Ya. Dan dari saya sekian, Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita mulai ya. Pertama-tama berdoa dulu. Maka ketua kelas ini doa. Ibu absen dulu ya. Hadir Aditya, Akti, Ardi, Arif, Ayuni, Bintang, Dewi, Dinda, Dwi, kemudian Farel, Haris, Indah, Jaya, Karim, Kairaya, Dava, Reza, Rayes, Rahma. Cut. Mana lensa objektif? Lensa objektif. Lensa okuler. Lemari. Makrometer. Spektrometer. Kemudian meja. Kemudian dasar mikroskop. Ibu akhiri ya pembelajaran praktikum hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Setia Utaminingsih ya. Iya, Pak. Kita akan melaksanakan pengembangan pasca observasi yang kemarin yang sudah digunakan itu supervisi akademiknya ya. Di kelas 8B ya Bu ya? Iya, 8B. Ya, coba Ibu ceritakan aktivitas pengembangannya pada kegiatan pertemuan pertama yang kemarin. Pertemuan pertama ya. Iya. Kemarin pertemuan pertama berawal dari saya memimpin doa ya Pak. Kemudian saya memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik. Guru menyampaikan pernyataan pengatik, kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada kemarin tujuan pembelajarannya, di sini ada
Peserta didik mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel, membandingkan kebesaran resolusi gambar pada mikroskop dan pada mikroskop sederhana, yaitu mikroskop cahaya, Pak. Iya. Terus yang diamati apa itu di mikroskop cahaya itu? Untuk kemarin untuk tidak mengamati dulu ya, Pak, maksudnya untuk pengenalan mikroskop Iya. terlebih dahulu. Seperti apa tuh langkah-langkah pembelajarannya? Yang pertama, langkah bagikan pertanyaan penatik kepada peserta didik. Apa yang kamu ketahui tentang mikroskop ya, Pak? Iya. Kemudian setelah itu peserta didik berbagi jawaban mereka dalam kelompok kecil atau secara kelas bergantian. Kemarin fasilitator mengarahkan diskusi dengan mengajukan pertanyaan tambahan untuk memperluas pemahaman peserta didik tentang sel atau mikroskop ya, Pak? Iya, betul itu. Kemarin itu telah menjelaskan ya Iya. tentang mendeskripsikan ya. Mendeskripsikan Iya, sel. sel ya dengan mikroskop ya. Kemudian terus tuh kegiatan intinya seperti apa namanya? Kemudian kemarin kegiatan inti tentang sel dalam mikroskop ya, Pak. Iya. Deskripsi kegiatannya itu peserta didik mendeskripsikan sel, membandingkan kebesaran dan resolusi gambar pada mikroskop dan membuat mikroskop sederhana, yaitu mikroskop cahaya. Mengamati mikroskop cahaya. Kemudian seperti apa langkah dalam kegiatan itu? Langkah pertama, berikan pertanyaan matematik kepada peserta didik. Apa yang kamu ketahui tentang sel dan mikroskop? Berikan waktu beberapa menit untuk peserta didik menghafalkan bagaimana cara mengenal mikroskop, Pak. Kemudian itu peserta didik berbagi jawaban mereka dalam kelompok kecil atau secara kelas secara bergantian. Fasilitator mengarahkan diskusi dan dengan mengajukan pertanyaan tambahan untuk memperluas pemahaman peserta didik tentang sel. Ya. Jadi kegiatan ini dia peserta didik sejauh mana yang pertama itu menjelaskan mikroskop ya, sejauh mana telah diobservasi. Bu, ini saya ingin kejelasannya ya tentang pengembangan Ibu pada kegiatan inti yaitu tentang mikroskop. Apa Ibu tujuan yang hendak dicapai seperti apa, Bu? Oke, tujuannya yang pertama ya, Pak, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel, membandingkan kebesaran resolusi gambar pada mikroskop cahaya kemarin. Iya. Sederhana ya. Iya. Ya, kemudian ukuran keberhasilan dalam mengenal mikroskop seperti apa? Ukuran keberhasilan sebelum anak mengenal mikroskop itu sekitar 40%. Setelah anak praktek pengenalan mikroskop ada 80%. Alhamdulillah ya Bu, udah berhasil ya Bu ya. Iya, Pak. Sampai mengenal mikroskop 80% dengan bagian-bagiannya ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kemudian pendukung untuk kegiatan mikroskop seperti apa Bu? Faktor pendukung yaitu alat-alat ya, Pak. Iya. Alat-alat mikroskop, selain mikroskop ada lensa objektif, ada lensa okuler, kemudian pengitar, tabung mikroskop ya, beserta alat-alat yang lainnya, Pak. Iya. Ya, kita lanjut. Jadi setelah kita diberi mikroskop, apa yang hendak dilakukan pada murid tersebut? Untuk pengembangan saya supaya menyemangati siswa itu diberi semangat. Siswa itu presentasi, Pak. Iya. Masing-masing kelompok itu faktornya itu dikasih 2 mikroskop ya, Pak. Satu kelompok kemudian jumlahnya ada 4 kelompok. Jadi masing-masing diberi 2 mikroskop, Pak. Iya, betul. Ya, nanti ya Bu ya. Jadi akan diberikan 2 mikroskop ya. Iya. Insya Allah Bu ya, semoga berhasil. Kemudian dari diberikan 2 mikroskop itu, apakah tujuan yang hendak dicapai tercapai Bu? Iya, Pak. Tercapai. Tercapai berapa persen Bu itu? 80%. Kan udah diberi ini, udah diberi 2 mikroskop.
apakah bisa 100% untuk prakteknya, Untuk praktek untuk yang mendatang? akan datang, insya Allah bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa 100%. Ya. Kemudian penutup coba Ibu Reka, kegiatan penutupnya seperti apa? Untuk penutup, kemarin siswa presentasi dulu ya Pak, Iya. kesimpulan mereka kesimpulan dari materi tersebut ya Pak, Iya. supaya pertemuan selanjutnya itu siswa tidak lupa dari materi tersebut, menyimpulkan dari materi tentang pengenalan mikroskop itu bagaimana beserta fungsi-fungsi alatnya. Kemudian penutup kemarin disingkat oleh doa Pak. Kemarin kan ada refleksi ya dengan siswa ya. Iya. Sekarang Ibu tentang kalkulasi penilaian yang Ibu jabarkan tadi, dan setelah kita udah penutup, kita evaluasi gimana evaluasi penilaian terhadap individu, kelompok, ya, coba ceritakan. Kemarin sistem penilaiannya itu ya aspek yang dinilai itu mampu mendeskripsikan sel ya Pak, Iya. membandingkan perbesaran dan resolusi gambar pada mikroskop, kemudian mengamati sebuah mikroskop Pak, menggunakan mikroskop dengan cara presentasi. Ya itu berarti penilaian keterampilan itu ya Bu ya? Iya. Ya. Kalau penilaian pengetahuan seperti apa? Untuk penilaian pengetahuan dari mampu menganalisis persamaan ya Pak, kesamaan dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian melalui presentasi ya individu ya Pak, kemudian Makasih ya Bu ya, kalau satunya refleksi bukan. Coba Ibu refleksikan tentang hari ini. hari ini apa? Iya. Mungkin untuk hari ini saya masih perlu bimbingan ya Pak untuk kedepannya agar lebih baik lagi, mendidik anak lebih baik lagi, materi tentang sel hewan, sel tumbuhan, mikroskop agar lebih baik lagi ya. Mohon bimbingannya Pak untuk kedepannya agar saya bisa menyampaikan atau mengajarkan ke anak didik lebih masih kurang ya Pak. Masih perlu bimbingan. Iya, terima kasih Bu Cynthia yang telah praobservasi dari praobservasi, kemudian observasi ke di kelas, khususnya di laboratorium IPA, mempraktekkan tentang mikroskop, sudah membimbing anak cukup hebat, selalu sama Bu Cynthia. Jadi insya Allah yang perlu dikembangkan yaitu alat-alatnya harus didukung ya, karena untuk proses itu tidak mudah, karena dengan hasil itu anak bisa kebutuhan murid itu tercapai. Iya, jadi pembelajaran yang kita harapkan untuk pembelajaran diferensiasi yang diharapkan itu memang sulit ya Bu. Iya, karena sesuai dengan kebutuhan di sekolah ini ya, karena faktor X-nya yaitu kita persediaannya yang laboratorium yang kurang memadai, terutama mikroskop ya, dan alat-alat yang lainnya. Terima kasih Bu Cynthia telah membimbing dan mengenalkan anak-anaknya. Iya. Terima kasih. Ya sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak sudah memberi kesempatan. Ya, dari saya sekian ya Bu ya. Dari saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.